Marilah pertama-tama kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 29 Maret 2025 dalam rangka retret di Sata Aryadhana Saribudolo. Hari ini adalah hari pertama atau kedua? Hari ini pembukaan retret meditasi. Jadi yang disponsori oleh, diadakan oleh Yayasan Sata Aryadhana. Retret kali ini cukup panjang. Dari 28 ya kemarin udah mulai setengah hari sampai 11 April. 12 pulang kan? 12 pulang gak hitung. Jadi sampai 11 April. Efektifnya. Nah jadi coba digunakan kesempatan ini karena ya mungkin sudah banyak yang pernah ikut retret sebelumnya, punya pengalaman 10 hari itu biasanya tanggung ya enggak? Konsentrasi lagi bagus-bagusnya pulang. Nah, biasanya alamatnya gimana? Konsentrasi turun. Memang kadang-kadang tuh butuh waktu. Bukannya nggak bisa, ya bisa. Cuma harus kasih waktu berlatih dengan konsisten, ya, dengan intensif. Bante lihat banyak orang bisa. Banyak orang bisa. Jadi pertama-tama Bante ingin tahu, siapa yang belum pernah ikut retret? Oh, belum pernah. 2 orang ya. Yang cewek, semua pernah ikut retret. Terus, siapa yang belum pernah latih Anapanasati? Oh, semua udah. Siapa yang belum lihat YouTube Bante tentang Anapanasati? Belum. Loh, udah dikirimin. Wah. Jadi harusnya sebelum kalian datang ke sini kalian ada lihat sih ya. Jadi udah tahu kurang lebih harus seperti apa di sini. Nah, tapi karena udah sering Bante jelaskan tentang Anapanasati di setiap mulai retret dan di banyak kesempatan ya. Jadi kali ini Bante ingin menekankan sesuatu yang berbeda. Tetap latih di sini Anapanasati ya, bukan sesuatu yang berbeda, tetap ya. Cuma sesuatu yang men-trigger Bante ya. Maksudnya Bante pernah mendapat pertanyaan dari umat bertanya seperti ini, bahwa di dalam hidupnya umat pernah bertemu teman-teman di luar sana yang bijaksana, terus penuh kerendahan hati, sabar gitu ya, secara emosional stabil. Tapi dia tahu mereka enggak pernah meditasi. Tapi umat juga
pernah menyaksikan beberapa meditator di center yang katanya udah mencapai jhana, vipassana, ya. Tapi secara emosi tidak stabil, ya. Sensitif, mudah marah, emosional, ya. Gugup, dan lain sebagainya. Dia tanya Bante, apa sih penyebabnya? Kenapa begitu? Bante yakin banyak dari kalian juga punya pertanyaan ini, dan seringkali itu bikin sadha kita drop, betul enggak? Kita jadi bertanya-tanya, ini metodenya yang salah, ya. Gurunya yang salah, ya. Atau meditatornya yang salah berlatih. Tapi ternyata enggak sesimpel itu, ya. Enggak sesederhana itu. Mungkin metodenya benar, gurunya juga benar, latihannya juga benar, tapi masih ada kemungkinan terjadi seperti itu. Kenapa? Itu sebabnya Bante pingin mengulang dan mengulang, ya, nasihat ini. Karena waktu Bante mendengar seperti itu, seolah-olah jalan yang dipilih oleh seorang pertapa, meditator itu kok jadi image-nya seperti itu, gitu. Bante pribadi agak sedih dengarnya. Di satu sisi agak malu. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah kata bhavana, ya. Bhavana. Kita tahu Buddha mengajarkan sila, dana, sila, bhavana, toh? Dana kedermawanan, sila moralitas, bhavana sering kali diterjemahkan meditasi. Nah, tapi Bante suka deh terjemahan yang Bante pernah baca itu, mental culture, mental cultivation. Jadi mental culture jadi kayak apa ya? Membudayakan batin. Cultivation, pengembangan batin. Yang mana menurut Bante cocok. Karena dari kata bhavati, bhawa, itu membuat jadi. Membuat jadi artinya memunculkan sesuatu yang belum ada atau sudah ada jadi kuat dan bertahan. Membuat jadi makin banyak, tumbuh berkembang. Nah, itulah maksudnya pengembangan batin atau membudayakan batin. Ya. Jadi batin yang tidak berbudaya menjadi berbudaya. Yang tidak terampil menjadi terampil. Nah, tentu saja yang dikembangbiakan atau yang ditumbuh kembangkan itu bukan sesuatu yang tidak baik. Karena yang tidak baik sudah banyak. Sudah terampil. Ya kan? Nggak mau muncul pun muncul. Jadi kayak lumput liar. Kita nggak mau nanam lumput liar. Ya kan? Nah, jadi sesuatu yang ditumbuh kembangkan itu adalah sesuatu yang baik, yang kusala, yang baji, ya, yang bijak, yang bagus. Kualitas batin yang bagus semua kita mau kembangkan. Nah, itulah kata bhavana, itu adalah pengembangan. Nah, tentu saja batin yang dikembangkan, pengembangan batin jadinya. Nah, kalau kita ngerti kata bhavana artinya pengembangan batin, meditasi hanyalah satu aspek dari pengembangan batin. Meditasi yang kita pahami, ya, persepsinya, ya. Kebanyakan orang mempersepsikan meditasi itu apa?
duduk, berjalan, ya, berbaring, berdiri, 4 postur. Ngapain? Fokus. Ya. Nah, tapi ternyata ya itu juga benar, itu pengembangan batin. Ada yang dikembangkan. Apa yang dikembangkan? Kesadaran. Itu sangat mendasar. Dalam meditasi nggak ada kesadaran, nggak bisa. Apa yang mau dikembangin? Nggak ada yang bisa dikembangin. Ya, kesadaran harus ada. Nah, kita tahu bahwa meditasi ada 2 jenis, samatha vipassana, yang satu ngembangin konsentrasi atau ketenangan batin, yang satu ngembangin kebijaksanaan atau pemahaman. Nah, tapi dua-duanya berawal dari harus memiliki kesadaran. Nah, dari kesadaran yang sinambung, batinnya tenang. Apapun objeknya sebetulnya. Jadi kalau kita bilang secara terapis ya, di luar udah banyak ya mental terapis gitu, atau psikolog gitu, mereka bilang grounding ya. Grounding apa sih? Kesadaran. Balik lagi ke momen ini. Jadi untuk membalikkan kesadarannya. Nah, waktu kita berkesadaran ya, kita tidak ngikuti pikiran, tidak ikuti emosi, khususnya yang negatif. Akhirnya kita tidak lupa diri, ya. Tidak hidup dalam ilusi, delusi yang dibuat oleh pikiran kita sendiri. Apa sih delusi, ilusi itu? Kayak misalnya, dia yang salah, saya yang benar. Dia nggak seharusnya beginin saya. Ya, loh Bante, bukannya itu benar? Benar. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah pikiran sedang berpikir itu saja. Nah, seorang meditator bukan tertarik ke kontennya. Masalah kontennya benar atau enggak itu enggak penting. Seorang meditator tugasnya adalah menyadari apa yang sedang terjadi. Berarti waktu itu yang sedang terjadi adalah pikiran sedang berpikir. Pikiran menyalahkan dia. Atau sedang sedih, kesedihan muncul. Kemarahan muncul, keserakahan muncul, kesombongan muncul, semua. Nah, itu yang perlu kita sadari. Baru namanya berkesadaran. Lah kalau kita sudah tahu isinya, kontennya, kita akan mengidentifikasi diri kita sebagai mereka. Pikiran itu adalah saya, akhirnya kita percaya toh. Akhirnya kita jadi sedih, kita jadi marah, kita jadi sombong. Terus kita berpikiran bahwa ini sesuatu yang harus dipikirkan, direncanakan, diinvestigasi, dicari tahu, diselesaikan. Nah, akhirnya keseret dong udah sama pikiran dah. Karena kita sudah lalai untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Kalau kita tahu misalnya, oh pikiran sedang berpikir, terus kita lihat tuh pikiran, stop dia di situ. Habis itu gimana? Ya balik lagi ke objek. Balik lagi ke objek utamanya. Enggak perlu dicatat sih, pikiran-pikiran enggak perlu. Ya. Sadari aja, lagi berpikir dia. Oke, balik lagi. Lagi sedih, balik lagi. Sedih, senang, serakah, berharap, takut, khawatir. Itu semua kan pikiran loh. Apapun bentuknya muncul di dalam pikiran dalam bentuk pikiran mengembara. Pertama itu dulu. Nah, kalau kita percaya kita sedih. Kalau kita percaya kita marah.
Tapi kalau kita lagi pikir, cuma sadar aja sedang berpikir gitu. Balik lagi ke objek, balik lagi ke objek. Nah, jadi pertama yang kita kembangkan adalah kesadaran. Baru nanti setelah kesadaran ini terus konstan, sinambung gitu, muncul dalam batin kita, pasti tenang. Jadi batin nggak mudah keseret sana sini, nggak mudah galau, nggak mudah goyah. Jadi dia selalu grounding istilahnya ya. Dia selalu ada pijakan yang jelas. Nah nanti pijakan itu semakin lama semakin kokoh. Ya. Nah semakin kesadaran sinambung nanti jadi konsentrasi. Dari sana muncul ketenangan. Semakin dalam, semakin dalam. Kalau semakin dalam, semakin kita tidak tahu apa-apa lagi di sekitar kita ya. Jadi Bhante kasih perumpamaan kayak kita tenggelam di air. Kalau tenggelamnya masih dekat permukaan, kita masih dengar ya suara-suara di sekitar permukaan. Jadi semakin dalam kita masuk ke dalam air, suara-suara itu samar-samar. Kadang kita masih dengar suara tapi kita nggak tahu apa maknanya. Nah, itu semakin dalam lagi, suara semakin sayup, nggak tahu. Tapi tetap sadar ya. Nah, itu karena kedalaman ketenangan batinnya, konsentrasinya. Nah, jadi itu adalah keterampilan yang mau kita kembangkan itu. Pertama berkesadaran, ya artinya enggak keseret apapun bentuk pikirannya dan emosinya, itu satu. Yang kedua, setelah kembali ke objek meditasinya, bagaimana berusaha mempertahankan batin itu di objek. Dua keterampilan. Yang satu, ketajaman kesadaran untuk menyadari bahwa sekarang sudah tidak pegang objek meditasi. Nah itu satu. Terus balik. Nah ini itu makin lama makin tajam, artinya dia makin lama makin cepat. Yang tadinya mungkin keseret 5 menit, ini 1 menit. Nanti yang tadinya 1 menit jadi 1 detik. Belum 1 detik pun bisa. Nah itu satu keterampilan. Keterampilan berikutnya adalah memegang objek. Nah yang tadi napasnya kasar, napas kasar itu mudah pegang. Iya bagi pemula apa juga nggak mudah, pasti. Tapi nanti makin lama makin mudah. Napas kasar mudah. Nah nanti waktu masuk ke nafas halus, pasti semakin sulit. Kenapa? Marginnya makin tipis. Artinya usaha kebesaran tegang. Usaha kebesaran nafas halus hilang. Usaha kebesaran pikiran mengembara. Tapi usaha terlalu kendur, apa yang terjadi? Tidur. Atau bengong, tidak tahu objek. Atau objek lepas terus. Nah, jadi marginnya makin tipis. Jadi di antara usaha yang terlalu besar dan terlalu kendur itu makin tipis. Nah, semakin halus nanti nafas halusnya, dia semakin tipis, semakin tipis. Nah, waktu itu usaha semakin dikurangi. Jadi coba kita pahami bahwa usaha atau di dalam Pali ya, wirya. Di Abhidhamma menjelaskan bahwa wirya itu seperti penopang, penyokong. Bayangin ada tiang mau jatuh atau dinding mau roboh. Nah, si wirya ini hanya support saja, topang. Dia bukan dorong balik lagi ke sebelah sana, ya. Juga bukan biarin dia jatuh, hanya supaya ndak jatuh. Itu sifat wirya, usaha. Nah, waktu meditasi gimana prakteknya? Jadi yang mensupport semua batin kita, ya. Semua batin itu artinya
Kalau secara abhidhamma kita belajar dalam satu proses menyadari objek pun ya ada 34 ya fenomena batin. Kadang 33, 34, 33. Nah itu Vitaka, Wicara, Piti, Sukha, Ekata, semua itu ya nggak bisa hadir, nggak bisa menyadari objek kalau tidak ditopang sama usaha. Jadi usaha ini kayak panggung. Nah, semua batin itu, fenomena batin itu seperti orang yang kerja di atas panggung. Kalau panggungnya stabil, cukup gitu ya, sekedarnya cukup untuk menopang, tidak terlalu rapuh, kalau rapuh kan jatuh semua pekerja di atas. Tapi kalau terlalu kuat, artinya dia goyang jadi tidak stabil, pekerja di atas mana bisa kerja? Goyang-goyang terus. Nah jadi dia hanya cuma sekedarnya cukup untuk menopang mereka yang di atasnya bekerja. Nah sifat usaha seperti itu. Jadi batin yang penting setiap kali tetap menyadari objek, usaha sudah ada. Sudah cukup. Bante menghindari kata fokus. Ya, karena fokus terkesan kayak sangat berusaha, detail, ya, nancep. Tapi enggak, Bante pakai kata sadar. Pertahankan kesadaran atau perhatikan saja. Ya, perhatikan juga jangan terlalu detail ya. Jadi lebih tepatnya adalah sadari saja. Supaya kalian lebih jelas gambarannya, Bante kasih perumpamaan kayak Bante ngelihat pintu misalnya. Kalau yang namanya fokus, itu Bante lihat setiap garisnya, setiap detil, urat kayunya. Ya, itu fokus. Kalau perhatikan, berarti Bante lari sana, lari sini. Oh, sudutnya begitu. Oh, ada garisnya di sudut. Oh, gagang pintunya warna kuning dan lain sebagainya. Itu perhatikan. Tapi menyadari itu apa? Oh, ya udah sadar aja bahwa itu pintu. Pintu. Tahu. Dia masih di situ, ada di situ. Ada gitu. General ya. Enggak seperti memincingkan mata, enggak perlu. Sampai membelalakkan mata, enggak perlu. Jaga aja kesadarannya supaya tidak mengembara, tidak ketiduran, tapi objek tersadari. Nah, kalau kalian bisa fokus seperti ini, nggak akan tegang. Jadi perlu nggak cari titik sentuh? Nggak perlu. Ya. Titik sentuh bukan objek meditasi anapanasati. Ya, objek anapanasati adalah nafas. Nafas masuk, nafas keluar. Ya, jadi setiap kali kalian tahu nafas di sekitar rongga hidung, ya, nggak harus spesifik di mana, ya, di depan hidung ini. Nah, kalau kalian tahu, oh ini lagi masuk, ini lagi keluar, artinya kalian berkesadaran terhadap apa yang terjadi dengan nafas. Nah, pertahanin kesadaran itu. Oh, nafas lagi ngapain? Oh, lagi masuk, masih masuk, keluar, masuk, keluar. Setiap kali dia masuk, keluar, Anda tahu. Nah, kadang saking halusnya gitu kan, masuk, keluar sulit dibedain. Tidak apa-apa. Nafas, oke. Atau bahkan ada juga boleh. Semua pencatatan di dalam batin hanya membantu kita supaya kesadarannya enggak melenceng. Tetap di objek itu. Mau masuk, mau keluar, mau budho, mau ada, mau nafas, boleh. Cuma fokusnya apa? Nafas. Jadi selalu sadar sama nafas. Nah, enggak hanya 4 postur, tapi di sepanjang aktivitas kalian, sembari makan tahu nafas, sembari mandi tahu nafas, sembari jalan dari hall ke toilet ke ruang interview. Satu aja jangan perhatiin nafas. Waktu menelan,
Menelan makanan, waktu minum, menelan air. Nah itu jangan perhatiin nafas. Ya, nanti kesedak. Terus tidur nggak bisa tahu nafas, ya nggak bisa bersamaan. Tidur ya tidur nggak tahu. Tapi sebelum tidur sadar nafas, sadar. Nah kalau kalian bisa seperti itu, cepat. Meditasinya cepat. Cepat jhana. Nggak cuma cepat jhana, tapi nanti vipassana pun juga kalian nggak naik turun. Maju terus. Nah itu fondasi. Semua orang yang berhasil, itu fondasinya. Kesadaran yang terus menerus sepanjang hari. 4 postur. Nah itu meditasinya nanti tidak naik turun. Itu sebabnya ada yang 1,5 tahun selesai samatha vipassana. 2 tahun selesai samatha vipassana. Ada yang bahkan jhana aja 2 bulan selesai. 2 bulan, 3 bulan. Nah, jadi, tapi harus, maksudnya itu prasyarat. Nah, yang tidak mudah memang nggak bisa langsung bisa toh. Tapi coba dibayangin, kalau 1 hari aja peningkatannya 1%, 3 bulan kalian 100%. Maksudnya kesadaran kalian 100%. Nah, coba dipertimbangkan ya. Nah itu hari demi hari coba diperhatiin, maju nggak kesadarannya? Makin banyak bolong apa makin rapat kesadarannya? Waktu makan diperhatiin, hari pertama bolongnya 100. Hari kedua kuranginlah 80 gitu. Hari ketiga 60. Pelan-pelan, jadi meningkat hari demi hari. Nah, waktu masuk kamar, waktu ke toilet, berapa kali saya lupa napas. Waktu pulang dari tempat interview ke hall ke toilet. Nah, itu. Berapa kali saya ninggalin napas. Nah, gitu. Maju pasti, hari demi hari. Cuma balik lagi ya, fokusnya itu ringan. Jadi Bante kasih perumpamaan telunjuk ini ya. Kalau yang namanya usaha kebesaran itu seperti tertekan dia, dorong nah gitu. Nekannya terlalu kuat. Ini fokus terlalu kuat. Ya. Fokus terlalu lemah, dia kayak nggak sentuh objek. Ngambang. Jadi kayak bengong. Jadi biasanya kalau gini apa? Nggak mungkin. Kalau ketiduran, ya apakah ketiduran atau dia mengembara cari objek lain. Jadi hanya sekedar sentuh. Tapi jangan lepas. Tahu terus objek. Ya. Sadari objek terus. Ringan sadari objek itu. Kalau kalian tekan ya, kayak fokus detil gitu, mau detil, itu nanti tegang. Kalian tahan napas. Setiap kali kita mau fokus detil, kita tahan napas. Itu natural. Kalian mau masukin benang ke mata jarum, kalian tahan napas. Kalian mau ngelihat semut di lantai, kalian tahan napas. Iya. Kalau begitu iya, kelihatannya seperti kesadaran menajam ya. Kayak fokus, terus objek jadi lebih jelas ya. Tapi berapa lama kalian bisa tahan napas? 1,5 jam? 2 jam? Sepanjang hari, 10 hari? Nggak bisa ya. Nah jadi jangan. Kita bukan mau begitu caranya. Jadi kesadaran yang sinambung aja. Bukan seperti membelalakan mata, bukan seperti memicingkan. Santai aja matanya gitu ya. Nah, yang penting masih di situ kesadarannya. Oh tahu. Nafas masuk keluar. Ringan. Nah, cuma yang
nggak mudah itu adalah mempertahankan kesadaran seperti ini sepanjang hari. Ada beberapa orang sangat detil, udah kebiasaannya fokus detil. Nah itu perlu tuh, dia harus adaptasi lagi. Beberapa murid Bante mereka bilang, kok kayak nggak meditasi. Jadi mereka ngerasa bahwa fokus dengan jelas lebih mudah daripada hanya mempertahankan kesadaran gitu ringan. Sulit. Akhirnya mereka ketiduran terus. Itu kebiasaan. Nah, jadi yang kita kembangkan jadi apa? Samatha Bhawana ini. Yaitu untuk bertahan di margin yang makin lama makin tipis. Terus nanti nimitta keluar. Ya. Semua cahaya yang kalian pada saat meditasi lihat pada saat meditasi itu bukan nimitta. Enggak semua warna, cahaya, bentukan itu adalah nimitta ya. Kalau dia masih jauh dari nafas, seperti di belakang, ya, di atas kepala, di samping muka, nah itu dia belum bersatu sama nafas, kita enggak bilang nimitta. Itu cahaya konsentrasi, cahaya kebijaksanaan. Nah nanti dia semakin lama semakin stabil, mendekat, bersatu sama nafas. Nah waktu itu hanya pada saat jika dia sudah bersatu sama nafas, dia disebut nimitta. Nah, waktu itu baru boleh lupain nafas, fokus ke nimitta. Ya. Nah, jadi yang kita kembangkan itu nanti waktu fokus nimitta lebih tipis lagi marginnya. Lebih tipis lagi. Nah, tapi kalau kita udah terbiasa dengan margin yang tipis, margin yang lebar, mudah nggak? Mudah. Kalau kalian udah biasa dengan fokus nafas halus dan bisa bertahan, nafas kasar mah ringan. Begitu juga kalau kalian sudah bisa fokus nimitta, nafas halus pun ringan. Apalagi nafas kasar. Nah nanti hari demi hari ya fokus tuh kayaknya makin mudah, makin lengket, nggak mudah lepas. Terus makin ringan, bukan makin stres, bukan makin tegang, bukan makin kusut, bukan makin berat. Oh pegel sih makin mungkin ya, makin pegel bisa. Ya, karena kan kalian duduk-duduk nggak pernah olahraga ya. Jadi nggak ada stretching ya makin pegel. Nah terus jadi kaki kaku-kaku gitu ya, bisa. Ya. Tapi secara batin harusnya makin enteng, makin ringan, makin rileks, makin tenang. Nah jadi di Samatha Bhawana yang kita kembangkan ya, itu adalah batinnya makin lama makin sensitif. Ya. Terus dia bisa bertahan meskipun di objek yang semakin lama semakin halus. Nah begitu juga waktu kita ke jhana 2, 3, 4, apalagi arupa jhana, objeknya, coba bayangin ruang. Objeknya apa? Kesadaran. Objeknya ketiadaan. Objeknya kayak ada dan gak ada. Coba. Jadi makin lama makin abstrak. Jadi apa yang dikembangkan? Ya meskipun makin lama makin abstrak, batin itu tetap bisa bertahan gitu. Di objek yang sangat abstrak banget seperti jhana 8. Nah setelah itu kita bisa bilang bahwa kita sudah terampil. Perihal Samatha Bhawana artinya bertahan di objek atau mempertahankan kesadaran terhadap objek yang sangat halus. Nah lalu kenapa di PAOK mengajarkan metta, karuna, mudita, upeka, nggak langsung aja vipassana Bante gitu. Kadang-kadang nggak cukup karena batin
Batinnya oke, sudah terampil untuk berdiam di satu objek untuk waktu yang lama. Tapi dia belum tajam. Tajam dalam arti nggak cepat jadinya. Karena kecenderungannya orang yang latih jana jadi diam. Ya. Jadi agak kurang gesit. Nah supaya gesit gimana? Latih. Meta 528 jana. Jadi waktu itu sudah bukan apa untuk bertahan lama, udah bukan itu targetnya ya. Tapi pakai objek ini masuk jana, keluar jana, ganti objek masuk jana, keluar jana, ganti objek masuk jana, keluar jana, cepat. Ya, jana masuk keluar jananya cepat. Jadi pikiran jadi tajam. Nah kita persiapkan ini untuk apa? Nanti latih vipassana objeknya munculannya cepat banget loh. Kalau kita cuma konsentrasi aja, tapi enggak lincah pikirannya, enggak tajam, itu ketinggalan. Ya. Terus sulit menganalisa. Kadang-kadang jadi mumet. Nah jadi batin dikembangkan lagi supaya terampil. Ya, ngambil objek tapi cepat, fokusnya cepat gitu. Nah terus vipassana, nanti vipassana itu banyak pemahaman yang muncul. Ya, ngelihat fenomena kehidupan, tidak hanya satu kehidupan, beberapa kehidupan, tidak hanya internal tapi eksternal, tidak hanya ngelihat materi tapi juga batin. Ya tentu aja keterampilan tetap dikembangkan, batin akan semakin tajam ya, tapi yang ditekankan adalah pemahamannya. Waktu ngelihat direnungkan, waktu lihat direnungkan, anicca, dukkha, anatta dan lain sebagainya. Nah waktu itu akhirnya terampil perihal merenung, diresapi ya, untuk bisa mengubah pandangan. Nah tapi kadang-kadang nggak semudah itu. Kalau kita hanya praktek saat meditasi saja, kita tidak merenung dalam kehidupan, semua aspek kehidupan kita tidak renungkan, nah itu di sela atau jeda kita meditasi itu bisa muncul kotoran batin. Bisa banget ya. Jadi kayak kita tuh nanem, misalnya bunga mawar nih, atau buah-buahan. Kan kita harus selalu bersihin tanaman liar toh, supaya enggak ngambil nutrisi si tanaman yang kita mau tanam. Terus juga kadang ada hama, ya, rayap, semut. Kalau kebanyakan kan tanaman kita mati. Jadi waktu kita menanam bunga kah, buah kah, waktu itu kan kita nggak hanya fokus untuk bagaimana kasih nutrisi, kondisi yang tepat supaya dia terus tumbuh bagus gitu ya, tapi juga kita harus jaga ya, medianya itu kan harus bersih, harus tetap kondusif untuk dia tumbuh berkembang. Nah dengan demikian samatha dan vipassana harus bersamaan. Jadi mindfulness meskipun kita udah punya konsentrasi, mindfulness nggak boleh tinggal. Terus mindful, terus sati, terus berkesadaran akan hama-hama yang datang kita keluarin, singkirin. Terus urusan-urusan yang ganggu meditasi singkirin. Pikiran, emosi, internal, eksternal, kita harus jaga, kita protect batin kita dari gangguan-gangguan internal eksternal. Nah baru di dalam itu kan batin tumbuh terus, tumbuh berkembang bagus. Nah, sampai ada buahnya. Nah gitu. Jadi yang sering terjadi di meditator itu adalah kalau kita positifnya ngomong hanyalah tidak terampil.
Jadi proses bhawana ini adalah ngembangin batinnya. Yang tidak terampil jadi terampil. Bante bilang, kita semua datang ke sini, bahkan Bante jadi biku, semua Bante-Bante jadi biku ya, sele-sele. Ini adalah orang-orang bermasalah. Setuju enggak? Kalau kita enggak bermasalah, kita enggak cari solusi. Kita enggak ke sini. Jadi kita semua adalah orang bermasalah. Datang ke tempat ini ya wajar kalau ada masalah. Betul lah. Masalah muncul ya dari orang-orang bermasalah toh. Nah, jadi welcome masalah. Jadi setiap kali kalau ada masalah, si ini begitu, si itu begitu kan. Ya karena belum terampil. Kita dari yang tidak terampil, kita mau jadi terampil toh. Nah jadi kita juga begitu. Kenyataannya seringkali tidak bisa menerima kenyataan, tidak bisa menerima ketidaknyamanan, itu karena tidak terampil. Belum terampil. Belum terampil untuk sabar, belum terampil untuk tetap ada belas kasihan, toleransi, untuk tidak iri tetapi ikut berbahagia atas kesuksesan meditator lain atau kesempatan mereka yang lebih baik dari kita. Nah, jadi kalau kita udah ngerti ya, tujuan kita bhawana, ya, tujuan kita adalah ngembangin batin. Jadi nggak cuma perihal bagaimana supaya fokus. Karena fenomenanya di PAOK jadi kayak apa? Kompetisi. Khususnya waktu interview kita dengar kan bareng-bareng. Nah, kalau retret umum seperti ini masih oke lah ya, karena semuanya kurang lebih sama. Mulai bareng. Tapi kalau retret mandiri mulai timpang. Nah, waktu itu nanti banyak problem muncul. Yang belum berhasil berpikir bahwa Bante lebih kasih perhatian ke mereka yang berhasil ini. Saya juga harus berhasil supaya dapat perhatian. Nah, nanti saling menjegal. Ya. Hati-hati, balik lagi kita itu apa? Ngembangin batin. Ya. Jadi semua kotoran batin, rasa iri dan lain sebagainya itu hanyalah batin yang tidak terampil. Jadi kalau kita mau jadi terampil, ya, apakah boleh kita izinkan? Ya. Nah justru kita harus kembangin sepanjang kita bermeditasi juga kualitas-kualitas batin yang lain. Hanya perihal sepele Bante kasih tahu ya, perihal makan aja. Kalau kalian berusaha untuk terus fokus ke napas selama makan, lama-lama kalian akan sadar bahwa makanan pun juga harus dipilih ya. Supaya batin bisa dengan tenang tetap bisa fokus ke napas selama makan. Makanan yang seperti apa yang dipilih? Nggak boleh terlalu asin, nggak boleh terlalu manis, nggak boleh terlalu asam, nggak boleh terlalu pedas. Gimana kalau pedas? Gimana fokus nafas? Terlalu asin juga, air liur keluar terus. Mau telan. Asam juga, jadi loba. Terlalu gurih, ya kan? Jadi hilang semua itu, nafas udah ditinggal. 30 menit istirahat dulu katanya. Nah jadi makanya jangan terlalu ini. Ya. Yang netral-netral malah kita mudah fokus. Ya, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, nggak terlalu pedas gitu. Kita bisa fokus, batin tetap tenang. Nggak loba, nggak cepat-cepat mau telan, nggak gelisah.
Karena untuk bisa menjaga kesadaran itu harus tenang, mana boleh gelisah. Nah, setelah itu, oke, nyuci. Terus habis itu kan bebersih dan lain sebagainya ya. Nah, waktu itu juga kalau kalian terus mau jaga kesadaran ke nafas, kalian sadar bahwa, oh, kalau saya sering-sering ya, nyuci baju, nyapu, ngepel, kesadaran ini apa mudah dipertahankan? Nggak mudah. Terus kalau saya buru-buru, apa bisa pertahanan kesadaran? Nggak bisa. Jadi otomatis kalian akan agak melambat dan akhirnya aktivitas apapun yang kalian lakukan dibikin simple. Sederhana. Jadi dibikin rutinitasnya. Khususnya yang mau retret mandiri. Jangka panjang tuh. Jadi harus diatur di program. Kapan bebersih, kapan nyuci, dan lain sebagainya. Nah, dengan rutinitas seperti itu, batin udah terbiasa dengan kegiatan itu. Jadi, bisa lebih banyak fokus ke objek meditasi. Iya kan? Nanti kalian bikin jadi simple. Misalnya retret pakai baju macem-macem. Itu juga mau mikir, hari ini pakai apa, besok pakai apa. Makanya bagusnya pakai seragam aja ya. Jadi pakai baju juga akhirnya kalian pikir yang simple aja udah. Nah jadi udah otomatis kalau kalian terus berusaha untuk ngembangin kesadaran terhadap objek ya, nanti yang lainnya itu sudah jadi satu model. Nanti makin lama makin simple, pikiran makin simple, sedikit keinginan, sederhana, nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau ngobrol udah otomatis. Karena ngobrol, alamat lupa nafas, no? Nah, ya otomatis batinnya lebih tenang, semakin tenang juga semakin nggak mau ribet lagi, nggak mau ruwet, nggak mau ngobrol, nggak banyak aktivitas. Nah, baru itu tuh. Jalan mulia berunsur 8 ya. Jalan ini menuju ke satu tempat. Kalau kita melatihnya. Kalau kita nggak melatihnya, ya jalan ini jadi bercabang banyak. Nggak ke satu tempat. Kita nggak makin simpel. Kita muter. Nah, jadi pengembangan batin. Otomatis yang lain-lain itu nanti kualitas-kualitas batinnya ya sedikit keinginan, sabar, toleransi, meta dan lain sebagainya itu kita dengan alami mau kembangkan. Ya, kalau kita meditasi, makanya kadang-kadang kita dengar saya bilang apa? Kalian banyak masalah karena kalian nggak meditasi. Kalau kalian meditasi nggak ada masalah. Ya benar juga sih. Nah jadi makanya kita guru, kita bilang ada 2 pendekatan ya. Jadi kalau guru kasih interview itu ada 2 pendekatan. Yang satunya balik lagi ke nafas. Apapun masalahnya balik ke nafas. Fokus ke nafas. Interview cepat ya. Nggak sampai 5 menit. Fokus nafas. Tapi ada guru yang lain apa? Oh, setiap masalahnya Bante pegel sini, ya Bantenya bilang oke, di sini sempil, ya. Bante pegel sini, ya oles gitu kan. Jadi kayaknya semua masalah dikasih rumusnya. Tapi itu mana selesai sih? Masalah ada berapa? Nggak selesai. Nah, tapi pakai cara yang pertama, balik lagi ke nafas, manjur. Yang tadinya pegel ya hari ke-7 udah nggak pegel lagi otomatis. Ya. Nah cuma kadang-kadang apalagi foreigner nih ya. Kalau Indonesia ya berarti foreignernya Myanmar loh kan. Jadi orang Indonesia ya orang foreigner juga. Nah itu nggak puas dong.
Apa-apa tahu nafas, apa-apa tahu nafas. Iya, saya juga udah tahu, nggak usah interview lah. Nah, akhirnya nggak datang interview. Problem pula ya. Nah, tapi itu sih memang benar. Ya. Semua emosi, semua komplain, semua apa. Karena kita lupa objek meditasi. Semakin menjadi-jadi. Akhirnya apa? Depresi, ngerasa aduh saya 2 akar, udah pulang aja lah, saya wewaca aja, berdana aja gitu kan. Pariyati aja. Ya karena kalian ngikutin pikiran kalian. Nah jadi orang di luar sana kenapa kok bisa bijak tanpa meditasi? Kenapa bisa sabar? Kenapa? Karena itu pengalaman hidup. Pengalaman hidup bikin mereka mau nggak mau harus seperti itu. Intinya adalah mereka adalah orang-orang yang bisa ngelihat kondisi batinnya. Misalnya dikala stres, dia tahu bahwa kalau saya gelisah nggak ada jalan keluar. Jadi dia akhirnya secara naluri, itu survival means ya. Secara naluri dia akan, oh ya udah, nggak semua masalah harus dipikirkan. Akhirnya dia bisa melepas. Itu dari pengalaman hidup. Orang yang banyak pengalaman hidup makin bijak. Tapi ya mereka yang bisa ngelihat batinnya baru bisa bijak. Kalau yang enggak sadar makin stres, depresi, banyak masalah mental. Jadi mereka sabar itu karena menurut mereka itu survival means. Bagaimana untuk bertahan di masyarakat, mereka harus sabar, mereka harus rendah hati, mereka harus bijak, mereka harus berbicara lembut dan lain sebagainya. Otomatis mereka kembangin kualitas-kualitas batin seperti itu meskipun mereka nggak meditasi. Nah jadi kita sebagai meditator lebih harus ngerti karena kita berhadapan langsung dengan batin kita. Momen ke momen. Ya, jadi masa depan sasana bergantung pada kita. Ya. Karena sada-sada orang itu tercermin dari kelakuan kita. Sebagai umat Buddha, sebagai murid Buddha. Jadi Buddha bisa disalahkan orang. Ya. Kalau ngelihat murid-muridnya kayak begini, ya ini gurunya yang salah apa? Metodenya yang salah, muridnya yang salah. Akhirnya orang nggak punya sada ke ajaran Buddha gara-gara siapa? Kita toh. Biku, Sele, Yogi, Upasaka, Upasika. Nah, jadi jangan lupa ya, kata bhawana itu Buddha bilang ya, pengembangan batin. Jadi kita, ini semua PR seumur hidup sampai kita bebas dari samsara. Ya. Tapi kalau kalian kembangkan jalan mulia berunsur 8, ya, terus fokus untuk mengembangkan batin, itu satu aja tujuannya. Makanya Buddha bilang, ya, dhamma rasa dhamma itu cuma satu. Apa? Pembebasan. Kita berdana, rasanya apa? Bebas, karena lepas. Kita menjalankan sila, ada orang ngerasa kok jadi terkekang jalanin sila. Enggak, itu untuk bebas. Terus kembangin meta untuk apa? Untuk bebas. Rasanya itu bebas gitu. Ringan, lepas waktu menjalankan itu. Bukan makin beban. Nah begitu juga meditasi. Makin lama tuh makin ringan, lepas, bebas. Seperti rasa air di samudra, satu rasa, asin. Dhamma rasa, ada wimuti rasa, ya, pembebasan. Nah, itu yang Bante ingin tekankan di pembukaan ini. Jadi kalau ada pegel, ya, kalau ada yang buang gas, bersendawa, ya, buka pintu dan lain sebagainya,
Jadi batinnya harus dikembangkan, sabar, toleransi. Tapi bukan berarti semua tidak ada tanggung jawab untuk jaga situasi yang kondusif untuk sesama meditator berlatih. Karena ingat hukum karma. Kalau kita melakukan yang tidak baik, ya, kita juga akan mendapatkan buahnya. Jadi kadang-kadang kalau kita meditasi, mau ikut retret, ada hadiah halangannya. Nah, istri nggak izinin, suami nggak izinin, ya. Anak ikut ribut juga karena mau liburan dan lain sebagainya. Halangan-halangan itu karena apa? Dulu kita pernah menghalangi. Ya. Jadi jangan salahin eksternal. Nah, begitu juga kalau kalian meditasi, banyak nyamuk, berisik, dan lain sebagainya. Ya, Bante kasih contoh aja ya, di zaman Buddha itu, ada umat awam, dia dengar kabar bahwa di wihara butuh atap. Ya. Jadi dia bilang dia mau dana, ya udah, atap rumahnya dia danain. Jadi dia nggak punya atap. Tapi karena kebajikan itu, meskipun hujan, semua rumah basah, dia nggak basah. Padahal dia nggak punya atap. Ya. Jadi kita bilang apa? Kalau udah kama, nggak lari kemana. Ya. Berarti kalau bukan kamamu, maka kamu nggak dapat kama itu. Ya, nah, jadi kita bersama-sama, kita saling menyokong, kita saling jaga, waktu berdiri pelan-pelan, ya. Boleh ganti kaki, tidak apa-apa. Tapi waktu ganti kaki jangan disadari. Tetap fokusnya ke napas. Nah, kalian juga akan paham gitu. Kalau kalian cepat-cepat gantinya, satu, berisik. Ya. Yang kedua, kalian susah deh jaga fokus. Jaga kesadaran ke nafas. Kalau kalian buru-buru gitu. Tapi kalau kalian pelan-pelan gitu, juga perhatiannya terpecah. Nah, jadi santai aja. Tapi berusaha tetap pertahanin objek di nafas. Nah, enggak cuma 4 postur, dari semua aktivitas kalian ya coba perhatiin nafas terus sepanjang hari. Nah, nanti Bante menunggu ya laporan-laporan meditasi. Tidak hanya yang bagus, tapi juga yang tidak bagus. Ya. Bukan berarti laporan meditasi hanya melaporkan yang bagus. Karena dengan kalian lapor yang tidak bagus, Bante tahu bagaimana harus kasih nasihat. Ya, khususnya yang cowok. Yang cowok ini mana biasanya ya? Dia nggak mau terlihat tidak baik. Bante cowok, Bante tahu. Jadi jangan, kadang-kadang kita berpikir dengan ngomongin yang kita belum bisa, ya, kayak kita problematik gitu ya, dan nggak perlu. Justru di sini kita mau belajar. Retret ini belajar sebanyak-banyaknya supaya kalian di rumah bisa berlatih, udah nggak usah salah lagi, udah tahu caranya. Ya, di rumah bisa lanjut latih. Oke, itu aja dari Bante. Mungkin ada yang mau bertanya? Iya. Kira kalau misalnya kita makan kita sehari-hari, kalau fokus sama nafas, kalau 4 unsur bagaimana? Fokus 4 unsur. Jadi kalau objek kita kasina pun, ya, misalnya kita lagi latih putih, ya udah sepanjang hari kita fokusnya putih, putih, putih. Meditasi jalan juga penting ya, meditasi jalan. Nah, itu juga meditasi jalan, kalau misalnya kalian lagi ambil 4 unsur, ya meditasi jalan 4 unsur. Kalau kalian lagi latih putih, ya meditasi jalan putih, makan putih, mandi putih. Ya, itu sebabnya ada beberapa meditator mereka bilang, saya nggak lihat apa-apa putih. Ya, agak bahaya juga sih. Ya. Tapi itu bagus, artinya konsentrasinya dalam.
Nah, ini 4 unsur. Cuma kadang-kadang kalau 4 unsur di keseharian kan nggak bisa sistematis. Nggak bisa tanah, air, api, angin, tanah, air, api, nggak bisa ya. Nah, fokus aja yang dominan. Sadari yang dominan. Misalnya lagi nyuci nih, nyuci piring. Oh, airnya sejuk. Oh, lembut di tangan. Piringnya ringan gitu. Ya, licin gitu. Itu aja. Sadari. Tapi jangan biasain sembari berpikir. Sembari sadari objek meditasi gitu. Nah, kalau jalan ke toilet, oke, perhatiin tapak yang pijak boleh. Perhatiin badan yang kedorong maju boleh. Terasa ringan waktu jalan boleh. Atau suhu. Itu 4 unsur. Jadi objeknya memang bisa banyak, tapi ya di antara itu aja. Jangan biasain berpikir. Nanti sangat bantu meditasi duduk. Terima kasih Bante. Wandami Bante mau tanya, kan kalau mengembara kan perlu metode berhitung, nafas masuk, nafas keluar 1, nafas masuk, nafas keluar 2. Nah, tapi ada guru meditasi bilang kalau metode berhitung tersebut masih mengembara, ada metode hitung lainnya. Jadi dari nafas masuk, nafas keluar 1 1 1 1 1 1 1 1. Terus 2 2 2 2 2 2 2 2. Nah, metode berhitung ini katanya seperti perumpamaan menghitung padi. Katanya referensinya ada di commentary katanya. Ini betul atau enggak Bante? Menghitung padi, iya benar. Ya. Jadi kayak kita ambil segenggam padi 1, 2, 3, 4, 5 masukin, pindahin tempatnya 1, 2, 3, dihitung gitu. Cuma Bante menghindari itu. Itu kayak ada antipati terhadap pikiran. Secara praktikal itu kayak perang batin di dalam nanti. Jadi jangan pakai begitu. Usaha aja kendurin. Jadi sekarang itu pikiran sedang liar. Kalian berusaha pegang kuat gitu ya. Makin dilema nanti. Makin tegang. Jadi bukannya kita izinkan pikiran menggambara tuh bukan. Tapi yang penting kita ada tekad aja bahwa mau 1000 kali kamu mengembara, 1000 kali saya balikin ya, ke objek meditasi. Cuma waktu balik lagi ke objek meditasi, jangan fokus dengan kekhawatiran. Kita itu mau nenangin batin, kita mau memurnikan batin, ya katanya cita wisudi itu pemurnian batin. Jadi mau bersihin batin kita pakai kotoran, bisa nggak bersih? Nggak bisa. Ya. Jadi fokus sembari takut pikiran mengembara itu attitude yang salah, sikap yang salah. Pikiran mengembara biasa, dianggap biasa. Kayak anak-anak kalau lari-lari, kalau kita banyak khawatir dan lain sebagainya, ya kadang-kadang apalagi kalau bertamu ke rumah orang, anak kita lari sana lari sini, kita malu ya dan lain sebagainya. Coba kalau diperhatiin dengan begitu 1 jam kita di situ, capek batin. Tapi ya namanya anak-anak ya begitu. Kalau nggak mau begitu jangan dibawa anaknya. Misalnya. Nah, tapi di sini meditasi, ya pikiran yang tidak terlatih dia liar, wajar. Tapi jangan dimarahin, jangan dipaksa, jangan bersih tegang. Setiap kali pikirannya mengembara, oh ya balik lagi ke nafas. Nah, tapi waktu balik ke nafas itu sadari dengan santai aja. Jangan kayak kita makin pegang supaya nggak lari. Balik lagi kan, sikapnya salah, khawatir, takut supaya tidak lepas kan. Kita pegang dengan kuat. Nah, pegang dengan kuat itu another problem, itu problem lain lagi. Jadi kayak dia masih begitu liar, kita udah mau pegang kuat gitu ya. Nggak bisa. Butuh waktu dia untuk tenang,
Tapi bukan dengan kita tekan, tapi dengan relax. Ya, pertama relaksasi dulu. Ya, kalau batin begitu liar, jangan langsung meditasi, relaksasi dulu. Fisiknya relax, perhatiin ketenangan di sekitar, kadang batin juga cepat tenang. Rasain ketenangan di sekitar, batin makin lama makin tenang. Udah tenang, baru meditasi. Ya. Karena yang seperti itu Bante menghindari, apalagi orang modern. Yang seperti itu makin dilema. Takutnya berhari-hari dan jadi kebiasaan, yaitu main paksa. Karena orang modern suka paksa. Ya, mau dapat banyak penghasilan, kerja lebih lama. Jadi paksa. Jadi badan ini dan pikiran ini udah kalian paksa sepanjang hari, sepanjang tahun. Di retret udah jangan paksa lagi. Kalian belajar untuk tidak memaksa. Ringan, relax. Nah nanti kalian rasain beda deh. Daripada harus kayak penuh perjuangan, fight, ya. Tapi di sini kalian let go, relax. Yang penting jangan tidur, jangan malas. Balik lagi kesadarannya terus dan lagi dan lagi. Cepat tenang, 1-2 hari tenang harusnya. Tapi kalau gampang mengembara, yang metode nafas masuk, nafas keluar 1, itu masih gak apa-apa ya? Iya, itu balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kalau Bante pribadi, ya, Bante nggak suka mencatat. Ya, mencatat paling masuk keluar aja. Nggak suka sampai 1, 2, 3, 4, nggak suka. Kenapa? Jadinya nanti berirama dia. Tapi ada orang yang enggak sih, ada orang yang bisa. Berirama itu jadi nafasnya diatur. Karena demi menuhin kuota itu ya. 1-8 gitu. Nah, jadi lebih baik sadar aja, kalau lepas nggak apa-apa, balikin lagi, sadar balikin lagi. Terus kadang-kadang ada challenge sedikit ke batinnya. Gimana? Saya pengen tahu saya bisa bertahan berapa lama sih sebelum dia mengembara lagi gitu. Nah, kurang lebih aja, bukan berarti kalian harus lihat stopwatch, nggak usah ya. Kurang lebih tadi cuma bisa 1 menit ya. Ya udah coba lagi. Oh bisa 1 menit. Oh coba lagi. Nah dengan begitu nanti dia makin lama makin panjang. Begitu juga waktu meditasi jalan. Dari sini sampai ke ujung sana, saya nggak mau berpikir, bisa nggak? Nah jadi perhatiannya harus rapat deh. Kesadarannya itu terhadap objek rapat, ditungguin gitu. 1 nafas masuk ditungguin, nafas keluar ditungguin, nggak boleh sampai ada jeda gitu. Nah nanti pelan-pelan pikirannya makin lama makin lengket di objek. Nah nanti kalau 1 jalur udah bisa, bolak-balik. Ya pelan-pelan kita challenge diri kita. Ya, kita tingkatkan. Nanti kita sedikit demi sedikit bisa mendorong batas kemampuan kita. Staminanya makin lama makin kuat. Nanti bisa lama 5 menit nggak berpikir, 10 menit nggak berpikir gitu. Ya. Daripada kamu hitung, kamu boleh coba hitung. Nanti coba dilihat ya manfaat hitungan ke batin kamu gimana. Kalau bisa nafas jadi halus, bagus. Berarti kamu bisa pakai. Ya, berarti kamu cocok menghitung. Tapi kalau nafasnya segitu-segitu aja dia nggak tenang-tenang, nggak halus-halus, nah mungkin kamu pelan-pelan kurangin mencatatnya. Ya. Terus kalau bosan meditasi solusinya gimana? Kembangin batin.
Banyak sih solusinya ya. Artinya bosan itu seringkali kita nggak menghargai apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita sekolah bosan nggak sih? Iyalah sepanjang tahun, udah 12 tahun sekolah, masih harus sekolah lagi. Setiap hari bangun pagi, pulang sore. Jadi bosan mah ada. Tapi kok ada ya yang berprestasi? Kadang kita nggak habis pikir. Begitu membosankan, tapi kok mereka bisa kayak rajin banget gitu. Karena ada value ya. Ada harga yang mereka tahu patut diperjuangkan gitu. Terus di awal ya, memang waktu pertama-tama kita tahu, oke, sekolah perlu ya. Kalau saya nggak sekolah, nanti susah cari kerja dan lain sebagainya. Nah awalnya itu oke lah, jadi yaudah diniatin dah sekolah. Tapi batin tuh masih nggak enjoy toh. Nah kita ikuti pelajaran, coba dulu fokus gitu. Nah waktu kita bisa ikuti pelajarannya, kita mulai kayak apa ya? Ternyata enak juga ya. Kalau bisa nanti kayak ada reward, nilainya bagus dan lain sebagainya. Waktu itu pelan-pelan ada ketertarikan muncul. Nah waktu itu kita lebih bisa menghargai diri sendiri, lebih bisa menghargai mata pelajaran dan sekolah. Nah otomatis kita bilang dalam meditasi itu piti. Waktu kita mulai meditasi, piti nggak langsung muncul. Tapi yang kita kembangkan dulu apa? Witaka, wicara, witaka, wicara, witaka, wicara. Ya. Kita harus apply terus pikiran kita. Aplikasikan terus ke objek. Gitu. Terus setelah aplikasikan, coba bertahan, sustain. Ya. Aplikasi bertahan. Nah nanti kalau udah mulai lengket, baru mulai piti muncul. Ketertarikan terhadap objek. Terus baru suka muncul, batin makin lama makin damai, tenang. Terus kayaknya jadi seneng. Nah secara alami dia kan pelan-pelan tuh. Nanti makin lama makin suka objek dan bertahan. Nah kecuali kamu nggak apply. Kamu apply-nya ke objek-objek lain selain objek meditasi. Jadi ketertarikan terhadap objek lain itu, jadi itu yang muncul piti. Piti sukanya di objek lain, bukan di objek meditasi, karena kamu apply-nya ke sana. Nah, jadi apply ke objek meditasi ya. Terus arahin. Makin lama dia makin lengket. Tapi arahin juga jangan kayak dijejelin gitu. Makanya Bante bilang jangan kayak didorong-dorong. Dia ini kayak masih anak kecil, jadi jangan paksa banget. Dengan lembut, ya. Biar dia bisa enjoy juga ke objek. Pelan-pelan gitu, jangan dipaksa. Nanti dia willingly, ya, dia mau nempel ke objek. Karena dia tahu, oh ya enak juga ya tenang ya. Oh enak ya, udah hening gini ya. Batin makin ringan ya. Bagaimana caranya supaya pas meditasi jalan itu kita bisa lebih fokus gitu Bante? Sama aja. Meditasi duduk juga kan begitu. Meditasi jalan mungkin kesulitannya fokus ke kaki atau ke objek-objek yang berlalu lalang gitu kan. Nah, enggak apa-apa. Anggap aja pikiran. Jadi waktu kita fokus ke nafas, kita berusaha aja tahu ini masuk keluar. Terus kalau kita sadar bahwa perhatian saya malah perhatiin kaki orang atau saya jadi mengembara. Nah itu anggap aja pikiran mengembara, sadari. Balik lagi ke objek. Nah kalau kita sadari, kok saya malah perhatiin langkah kaki. Enggak boleh, balik lagi ke objek.
Masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, yang sering kali Bante nasihati itu catat membantu. Catat masuk, keluar. Karena apa? Bante khawatir kalau tidak dicatat bengong. Kalian cuma tahu nafas gitu kan. Nah itu kalian nggak sadar kalian bengong. Pikiran udah mengembara. Jadi harus benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Kalau dia lagi masuk, oke, oh masuk. Dia keluar, oh keluar. Tapi catat itu setelah kalian tahu. Bukan sebelum atau pada saat. Kalau sebelum itu artinya kalian catat dulu, masuk, dia masuk. Keluar, oh dia keluar. Nah itu kayak merintah. Nanti kalian kontrol napas. Bersamaan juga kadang-kadang bisa gitu, ya kayak merintah, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, tapi tahu dulu, oh dia lagi masuk, oke baru masuk. Kayak kita melabel, nah, makanya dia melabel atau mencatat. Barang sudah masuk kita baru catat. Nah jadi ya masuk, oh masuk, terus dia keluar. Nah jadi dia nanti sinkron. Nggak saling mendahului, nggak kejar-kejaran. Nah, waktu jalan juga, kalau kalian catat seperti itu, lebih mindful dia. Karena kita harus tunggu, oh ini dia keluar, oh ini dia masuk, oh ini dia keluar, terus gitu. Nah, kalau balik ke kaki, balikin lagi ke nafas. Gitu. Setiap kali kalau perhatiannya pindah, kita balikin lagi. Meditasi jalan sebelum meditasi duduk bagus, ya. Karena itu nanti persiapan. Jadi duduknya nanti tidak begitu lama pemanasannya, ya. Bisa setengah jam. Terus kalau meditasi jalan terasa bagus, konsentrasi kayak lengket gitu ya, lanjut dulu. Ya. Kecuali kalian ada PR. Misalnya guru bilang fokus nih minta lama, meditasi jalan kan susah. Nah, ada targetnya, ada PR yang disuruh sama guru. Nah itu oke, jalan yang penting udah dapet ritmenya, udah bagus, udah mulai lengket, oke duduk gitu. Ya. Oke. Oke, silakan. Wandami Bante, kemarin saya lihat video Bante soal ketegangan yang 9 tips itu. Nah, tapi di video itu belum ada jelasin gimana kalau kondisi orang itu tuh udah ekstrim. Kayak dia nggak medi pun, buka mata pun, kayak udah misalnya dari sekarang lagi duduk lagi di Bante, itu tuh pun sudah tegang gitu. Kayak mana caranya? Terima kasih Bante. Nah itu udah kronis. Udah kronis seperti itu agak butuh waktu. Nah dia harus ambil objek yang luas. Jangan ana-pana. Contohnya meta ke seluruh makhluk. Juga meta jangan yang spesifik. Harus yang tidak spesifik. Ya, seluruh makhluk. Kita harus mulainya pelan-pelan banget. Karena batinnya udah kayak kebiasaan pegang apa langsung cengkram gitu. Nah jadi kita harus pelan-pelan urain, nanti dia cengkram lagi urain gitu. Nah itu harus sensitif, pendekatannya juga harus pelan-pelan gitu, nggak boleh terburu-buru, ringan banget. Nah kalaupun meta juga dia metanya yang general aja, nggak usah dibayangin, objek nggak muncul di batin juga nggak apa-apa. Cuma niatnya ya semua makhluk sehat, semua makhluk bahagia, damai gitu. Nah nanti kalau udah berhari-hari udah terurai, nah mungkin baru pelan-pelan kita bisa arahkan tapi dengan lembut. Terurai itu maksudnya dia sudah tidak tegang lagi ketika tidak meditasi ya? Nah ini perihal ketegangan. Bante juga sempat research dulu, tanya-tanya orang. Bante tahu orang-orang ini sudah pada berhasil, tapi juga mereka itu berhasil yang dulunya tegang. Jadi Bante tanya ke mereka, sekarang kalian sudah berhasil, sudah jana, masih tegang nggak? Terus kebanyakan rata-rata mereka bilang, mereka itu nggak bisa kasih respon langsung. Jadi mereka harus kayak inget dulu,
tegang nggak ya tadi ya gitu. Nah, terus mereka bilang ada ketegangan sedikit tapi nggak ganggu. Nah jadi setelah research banyak orang seperti itu, Bante ngambil kesimpulan bahwa kalau mereka yang biasa sudah tegang, ketegangan itu biasanya nggak harus hilang sama sekali baru bisa berhasil. Nah, jadi Bante pun bilang ke murid-murid Bante, nah perihal ketegangan ini nih kayak kamu harus sensitif, artinya kamu ngelihat kondisinya. Kalau diterusin dia makin lama makin kusut, ya, nah itu kamu harus sudahin sesi itu. Jangan diterusin lagi karena dia makin lama makin ngiket. Nah tapi kalau kamu lihat, oh kayaknya saya bisa tegang sih ada, tapi saya tetap bisa ambil objek. Oke, lanjutin dulu. Jadi sistemnya itu adalah kalau ketemu masalah baru kita uraikan. Jadi selama nggak ada masalah, oke saya mau lanjut dulu. Nah itu harus kita tarik ulur seperti itu. Nanti lama-lama kita ngerti nih kapan momen yang kalau kita lanjutin dia bisa makin parah, kapan kita bisa tetap bertahan. Nah orang-orang yang sudah akhirnya berhasil itu sebetulnya orang-orang yang ngelewatin tahapan ini. Nah, jadi mereka tetap coba, ternyata berhasil ya. Waktu mereka berhasil, mereka hanya lupa ketegangan, bukan berarti nggak ada. Jadi waktu mereka ingat gitu, oh tadi masuk jana tegang nggak ya? Ada tegang dia bilang, ada tegang, cuma nggak ganggu akhirnya. Nah, jadi Bante pun bilang ke murid bahwa kalian yang tegang-tegang gini bukan berarti kalian harus ilangin semua ketegangan kalian baru akan berhasil, bukan loh ya. Nah, itu. Cuma ketegangan itu jangan terlalu diperhatiin aja. Nanti sampai tahap tertentu tegang itu ada tapi nggak mengganggu. Berarti untuk pertanyaan yang pertama tadi solusinya objeknya harus yang luas dulu Bante ya? Objeknya yang luas dulu, jadi jangan yang spesifik, jangan satu objek, kalau bisa tuh lebih general. Mandami Bante. Jadi Bante untuk meditasi duduk, kalau pikiran mengembara, lebih bagus langsung tarik batin ke objek lagi atau kita sadari amati pikirannya sampai hilang dulu, baru balik? Balik lagi ke objek, jangan disadari. Oh. Cuma perlu disadari aja bahwa pikiran sedang mengembara. Ya, habis itu balik lagi ke nafas gitu. Nah pas di nafas ya ringan ya, relax aja. Oke, kasih Bante. Nah cuma pas balik lagi ke objek, usahain perhatian ya. Jangan cuma yang penting balik objek, tapi ya itu tadi, dia lagi ngapain, oh masuk, oh keluar. Jadi harus balik ke objek dan ditungguin gitu. Tungguin sembari sadar, tungguin sadar. Kalau enggak dia mudah mengembara lagi nanti. Bante, itu tadi kan petunjuknya waktu cahayanya udah terang, itu kita rileks kan, kendurkan usaha, terus ringan saja fokus ke cahayanya ya Bante ya. Cuman yang jadi kendala saya itu Bante bisa ringan gitu, cuman nanti dia itu mendadak cahayanya berkedip Bante. Atau mendadak timbul celoteh, ih enak ya gitu. Nah selalu gitu Bante, sampai selesai bolak-baliknya gitu aja. Gimana Bante solusinya? Berkedip gimana Ci? Kan kita ringan aja di cahaya itu ya Bante. Nanti kan dia makin terang tuh, makin enak gitu kan. Mendadak dia kayak agak gelap sebentar gitu, terang lagi gitu. Itu kan tandanya udah keluar gitu ya Bante, gak fokus lagi kan. Apalagi yang timbul celoteh, kayaknya udah lama enak gitu. Padahal udah diingetin jangan gitu. Tapi nggak tahu ya nih kok gitu terus gitu Bante. Ya. Nggak apa-apa Ci.
Jadi misalnya kalau muncul pikiran, enak ya, ya udah balik lagi ke objek. Jangan kayak mau perfeksionis banget. Ya. Karena latihan ini ya, susah-susah gampang. Jadi ada ini pengalaman satu meditator ya. Dia orang bule ya. Nah orang bule itu satu sih positif, nggak cuma satu ya sebetulnya, tapi maksudnya ini yang kita bisa pelajari dari mereka, bahwa mereka tuh lebih bisa mendeskripsikan pengalaman meditasi mereka ya, dibandingin mungkin orang Asia pada umumnya. Nah jadi mereka itu menjelaskan bahwa waktu masuk jhana itu kayak yang masuk jhana tuh bukan kita. Karena kalau mau diusahain dia nggak masuk, nggak diusahain dia malah masuk. Nah jadi menurut Bante pernyataan ini tepat sih, menggambarkan kondisi jhana itu. Pokoknya kalau kita mau ikut campur aja di dalam prosesnya, kita keluar jadi. Tapi kalau kita izinin, dia masuk diem lama gitu. Nah, Bante kasih perumpamaan ini yang lebih kalian bisa bayangkan ya. Ada orang kan kayak di kantor harus presentasi, ya. Ada orang kan mungkin tanding musik, ya, harus konser atau misalnya tanding olahraga gitu. Apapun itulah yang dimana kita harus perform, ya, dilihat banyak orang. Waktu itu kalau orang yang belum terampil, itu kayak sangat peduli dengan penampilan dia. Nanti bentar-bentar dia pegang ke rambutnya, ya. Dia pegang kerahnya, ya. Ini itu ya. Jadi dia terlalu kita bilang self-conscious ya. Bentar-bentar dia sadari, dia khawatir terlalu banyak jaimnya ya. Oh nanti, aduh suara saya ketinggian gitu kan. Nah jadi orang yang lihat dia juga kayak, ngapain sih orang ini bentar-bentar gini, bentar-bentar gitu. Jadi nggak smooth ya. Nggak bisa kayak larut di dalam adegan itu gitu. Larut di dalam presentasi kita nggak bisa. Nah sebagaimana kita nggak nyaman, orang juga jadi nggak nyaman waktu itu. Nah tapi waktu kita mempresentasikannya, waktu kita memainkannya, waktu kita perform, di mana kita lupa diri kita ya. Kayak performa itu terjadi secara sendiri, tapi itu adalah performa terbaik buat kita. Orang bisa larut dalam performa itu. Ngerti ya perumpamannya? Nah seperti itu ya. Jadi kita hanya bisa berlatih, tapi waktu sudah mau ditampilkan, ya udah kita jalan aja udah. Jangan terlalu banyak mikir ini, mikir itu, mikir ini itu. Nah, ya, waktu meditasi jhana juga gitu. Kalau kita mikir keluar jhana. Jadi ya udah kita lanjutin, fokus terus. Kalau ada pikiran enggak apa-apa, biasa. Bukannya yang melakukan performa itu juga pasti 100% bagus, enggak. Tapi kalau ada kesalahan kecil, udah skip aja gitu. Nah, enggak apa-apa ya. Kadang-kadang dengan begitu malah kita dapat yang maksimal. Nah, kalau ada pikiran, enak ya. Oh ya, enggak apa-apa, balik lagi ke objek. Kesadarannya aja yang dipertahankan terus di objek itu. Makanya setiap kali ada pikiran, balik lagi ke objek. Terus kalau dia kedip juga, enggak apa-apa. Kedip itu enggak selalu, kadang-kadang itu masalah atau gimana ya, enggak begitu signifikan lah kita bilang. Karena banyak sekali penyebabnya kenapa bisa terjadi ya. Kadang-kadang itu mental stamina kita udah sampai limitnya. Jadi sama seperti fisik kita, stamina batin juga ada. Nah kalau misalnya selama ini batasan kita 1 jam, jadi setelah 1 jam kualitasnya menurun, itu wajar.
Kadang-kadang kalau kita mau perpanjang kualitasnya misalnya jadi 1,5 jam, maka setengah jam terakhir itu belum bagus di awal. Tapi nggak apa-apa, yang nggak bagus itu kita tetap usahain. Nanti lama-lama 1 jam 5 menit bagus, 1 jam 15 menit bagus gitu. Pelan-pelan kita dorong batas kemampuan kita. Nah tapi kita harus bisa terima bahwa kalau sudah nggak bagus, ya itu batas saya segini. Bagusnya baru segini gitu. Nggak apa-apa. Nah, dia kedip bentar. Terus yang penting kita balik lagi aja ke objek. Nah, udah. Sisanya bagus lagi. Oh, nggak apa-apa dong. Yeah. Jadi maksud Bante biarin dulu gitu, terus kayak nggak usah kesel gitu. Terus aja gitu ya, dicoba gitu Bante. Iya, segala sesuatu yang terjadi pada saat kita meditasi jangan bikin batin kita goyah. Karena kalau goyah, runtuh semua itu. Ya. Jadi batinnya tetap tenang, fokus lagi ke objek, biasanya malah selamat. Maksudnya nimitanya terang lagi gitu. Iya Bante, nanti saya coba Bante. Gitu. Pagi Bante, saya ada mungkin 3 pertanyaan, tapi semoga bisa dibantu. Satu dulu. Ya, yang pertama, saya pemula di Anapanasati Bante, mungkin sebagai konteks. Dulu saya sering merasakan badan. Jadi ketika ingin merasakan nafas, itu saya sering jatuh ke tiba-tiba rasa di muka muncul misalnya, atau rasa di hidung. Belum lagi saya memang punya sakit di punggung, sehingga saraf saya lebih aktif dan saya sensitif dengan hal tersebut. Tapi saya membaik karena meditasi. Jadi sekarang mau Anapanasati, ini agak sulit ya, dan saya baru gitu. Nah yang kedua, saya melihat cahaya, tapi ketika saya merasakan badan, setelah selesai mungkin 30 detik cuma ngerasain nafas, bahkan saya belum ingat nafasnya sudah muncul cahaya. Jadi saya apakah ini artinya mindfulness itu bisa muncul atau kesadaran itu muncul tanpa harus melalui nafas gitu ya? Iya, itu 2 dulu kali ya. Oh, udah 2 ya. Yang pertama, oke. Yang kedua, apa-apa. Perihal nafas ya, karena kebiasaan perhatiin sensasi tubuh. Tapi rata-rata ya, jujur aja kita bilang, kita semua dari sana. Kita semua pasti sudah pernah latih, apalagi yang udah lama meditasi ya. Pasti udah latih yang ngerasain sensasi tubuh. Kebanyakan. Karena metode itu sangat terkenal. Bahkan di Myanmar ya, guru-guru kita juga semua dari sana. Jadi waktu pertama kali kita mau fokus ke napas, memang agak struggling. Agak tergopoh-gopoh gitu ya. Jadi bentar-bentar perhatiin napas, bentar dia mau perhatiin lagi perut, kaki, dan lain sebagainya. Jadi, tapi kalau kita mau ngembangin keterampilan ini, ya, apalagi sekarang itu kayaknya ada masalah fisik yang sifatnya merongrong. Nah itu justru demikian kita harus lebih ngembangin konsentrasi ke satu objek supaya batin itu bisa lepas dari rongrongan tubuh ini. Karena tubuh ini akan selalu begitu ya, namanya punya fisik ya akan problem ya. Nah, jadi kalau kita bisa kayak escape gitu ya, lari dari fisik ini, jadi kita masuk ke dimensi batin, nah udah fisik ini udah nggak mengganggu lagi. Meskipun kita lanjutin meditasi, kita tetap nyaman. Nah jadi gimana? Ya balik ajain terus ya, balikin terus. Setiap kali kalau kayak kita tuh mau mengubah kebiasaan yang lama. Kalau kita ada kebiasaan buruk yang lama, kita sekarang mau ubah nih jadi yang baik. Nah tentu harus ada sati, harus ada perhatian penuh, kesadarannya. Setiap kali mulai balik lagi ke kebiasaan lama, jangan lagi. Bante kasih contoh misalnya, ada orang suka sekali dengar musik, terus ikut retret. Jadi meskipun udah nggak dengar musik, suara terngiang-ngiang. Nah jadi setiap kali dia ada suara terngiang atau dia mulai bergumam gitu ya, atau ikut bersenandung, dia langsung ngerem.
Terus balik lagi ke objek meditasi. Nah, terus pas balik lagi ke objek meditasi, kalau malah ngerasain sensasi yang di sekitar wajah. Nah, itu berarti kita bilang, kalau nggak mau pakai kata fokus, ya, Bante kasih perumpamaan. Kayak kita, zaman sekarang kan orang banyak pakai kamera ya. Nah, bayangkan kamera itu sudah disetel fokusnya segitu. Jadi bisa nggak sepanjang hari, terus terlepas iklimnya, terlepas berapa banyak kontras atau tingkat kecerahan penerangan ya, kita tetap mau pakai mempertahankan fokus yang sama. Nggak bisa kan? Akhirnya objek yang kita mau foto atau videoin, akhirnya buram, ketutup ini dan lain sebagainya. Nggak bagus. Jadi meskipun kita mau foto, kita juga harus selalu pertimbangkan cahayanya, ya, terus pertimbangin tingkat kelembaban dan lain sebagainya. Kita harus terus di-adjust ya, cara fokusnya itu toh. Nah begitu juga kalau fokusnya itu enggak dapat, objeknya ya buyar atau buram. Nah begitu juga. Waktu kita kalau fokusnya terlalu general, ya, kesadaran kita perhatiannya terlalu lebar, kita akhirnya memperhatikan sensasi. Nah, supaya area objeknya itu ya, atau perhatiannya itu tidak terlalu lebar, harus lebih spesifik. Gimana supaya spesifik? Bante biasanya nganjurin, coba selalu tanya ke dirinya, nafas lagi ngapain? Nafas lagi ngapain? Nafas lagi ngapain? Jadi waktu kita cari, nafas lagi ngapain? Kita langsung ya, sebetulnya mekanismenya itu batin langsung cari nafas tuh. Oh lagi masuk, lagi keluar, lagi masuk, lagi keluar gitu. Nah dengan mempertahankan areanya berarti ya, cakupannya kita bilang scope ya. Nafas lagi ngapain? Berarti aktivitas nafas itu yang selalu menjadi area fokus kita tuh. Nah oleh sebab itu nanti dia bisa tuh dinafas terus tanpa memperhatikan sensasi-sensasi di sekitarnya. Tapi kalau kita terlalu lebar cuma nafas secara general, nanti kita perhatiin titik sentuh, gesekannya, dinginnya nafas, atau sensasi-sensasi kedutan di wajah. Jadi lebih spesifik lagi objeknya apa? Nafas lagi ngapain? Nafas lagi ngapain? Nah, kadang panjang atau pendek. Nah, itu lebih spesifik lagi. Oke? Yang pertanyaan keduanya, Bante. Yang ada cahaya kebetulan itu. Oke. Itu karena bukan lewat anapanasati ya? Bisa ya. Jadi sebetulnya kita ngembangin konsentrasi apapun ya, cahaya konsentrasi bisa muncul. Jadi meditasi 4 unsur, cahaya konsentrasi bisa muncul. Ya, kita meditasi meta, cahaya konsentrasi muncul. Bahkan kita latih arupa jhana yang objeknya enggak ada, abstrak banget, ya cahaya tetap ada. Jadi cahaya ini akan muncul kalau kita punya konsentrasi, terlepas objeknya. Nah, bahkan cahaya ini bisa muncul kalau usaha kita kebesaran. Jadi kadang-kadang meditator itu bolak-balik muter-muter metodenya itu karena berpikir bahwa usaha yang besar itu menghasilkan cahaya lebih cepat, lebih terang. Ya, Bante juga salah satunya yang muter-muter juga bolak-balik. Jadi dulu Bante meditasi nggak mulus, ya metode nggak langsung dapat. Meskipun guru ngomong hal yang sama, Bante interpretasi berbeda. Ya biasa itu mana ya. Jadi Bante berusaha fokus di satu tempat, satu titik gitu. Memang kayaknya cepat, ya. Cahaya muncul ya. Terus tapi biasanya mentok. Makin lama makin tegang, keras. Karena fokus di area yang terlalu sempit. Nah, terus waktu cahaya muncul
terang itu mata kayak silau, nggak bisa fokus. Kalau fokus pun juga lepas hilang lagi. Ya, jadi kayak kejar-kejaran, nggak dapat-dapat. Nah terus dibilang bahwa harus kurangin usaha. Ya, guru bilang oke, kurangin usaha. Tapi kok nggak datang-datang ya? Cahaya nggak datang, ya apa juga nggak ada, gelap. Jadi berpikir ini kayaknya caranya nggak benar. Balik lagi ke cara yang lama. Oh ya, ini cara benar karena cahayanya muncul. Nah, jadi ternyata enggak ya. Kalau kita turunin usaha, kalian akan ngerasa bahwa cahaya hilang atau redup. Tapi enggak apa-apa. Ya. Karena kita mau lewat cara organik. Di mana yang nanti kalau kalian telusuri enggak mentok. Enggak tegang. Dan waktu cahaya yang asli muncul ya, atau nimitta muncul, kalian bisa lihat. Ya. Mau seterang apapun, tetap kalian nanti bisa fokus. Kalau caranya benar. Kalau caranya enggak benar, kalian akan antipati. Kayak terlalu silau, terang. Makanya usahanya itu. Jadi waktu usaha kita turunin, memang kelihatan kayak meditasi kualitasnya menurun. Tapi bear with it. Ya. Jadi sabar, terus aja. Ya, yakin bahwa dengan begini sebetulnya nggak perlu harus percaya buta. Artinya kalian akan mendapatkan manfaatnya. Kalian akan ngerasa iya ya, batin makin lama makin dalam gitu. Meskipun belum lihat cahaya. Tapi batin tuh makin lama makin tenang. Terus batin makin terus di objek lengket gitu ya. Sedangkan objek eksternal makin lama makin enggak nyata. Makin enggak kesadari. Nah itu kan berarti makin lama makin dalam. Nah nanti baru cahaya muncul. Cahaya muncul agak lambat, tapi ketenangan itu Anda dapatkan pasti terasa secara signifikan. Nah ya, seperti itu baru nanti bisa maju tanpa halangan. Terima kasih Bante. Tadinya pertanyaan ketiga saya adalah kalau cahaya muncul saya deg-degan. Tapi dari yang Bante sampaikan artinya kalau usahanya benar, maka dia akan stabil gitu ya Bante. Iya, terus juga kalau dia ada, itu enggak mengganggu. Ya. Karena kalau dengan usaha yang benar, batin itu kan makin lama makin tenang. Cahaya juga penampakannya enggak aktif. Karena cahaya ini kayak cerminan batin kita. Kalau batin kita masih kasar, cahayanya juga sangat aktif. Tapi batin kita makin lama makin damai gitu ya, dia makin tenang. Tenang gitu. Jadi nggak mengganggu kan. Terima kasih sekali Bante. Siapa lagi? Ini kayak sesi interview. Oke, Ci. Wandami Bante. Tadi dari penjelasan Bante itu kan ada maksudnya kita tidak boleh cuma tahu nafas masuk dan keluar, tetap harus dilabelin gitu ya. Cuma tetapi sesudah dilakukan gitu kan, dilabelin di akhir kan, itu harus terus dilakukan. Tidak boleh cuma tahu nafas saja masuk dan keluar gitu terus seterusnya. Nah ini ada guru yang strict gitu, artinya selalu harus tahu ya masuk keluar supaya nggak bengong. Tapi Bante pribadi enggak. Ya. Artinya kalau yang penting batin nggak bengong aja. Kalau masih terus bisa bertahan di objek, nggak apa-apa, nggak catat ya. Ya maksudnya tidak mencatat tapi tahu seperti itu boleh Bante itu? Boleh. Ya, terima Boleh. kasih Bante. Wandami Bante. Bante, yang saya mau tanyakan gini Bante, kita kan biasanya dari aktivitas luar ya. Ya kerja apapun, yang main HP, nonton apapun ya Bante ya. Nah ke sini itu kan otomatis kan gejolaknya kan sangat ini Bante ya. Bante tadi ada kasih beberapa tips sih sebenarnya sudah. Bagaimana sih untuk membuat kita trigger kita belajar itu apa?
kita berlatihnya itu kan lebih ini nah Bante. Kan tujuannya memang samsara lepas ya, tapi kan kadang kayak jauh gitu Bante. Untuk supaya kita ada ini ya Bante, motivasi setiap kali retreat, kan biasanya kan pasti ada motivasi tujuannya untuk progres setiap kali sih biasanya kalau yang saya perhatiin pasti ada Bante. Cuma bagaimana lebih ada tips, lebih adaptasi dari luar ke dalam tuh Bante. Biasanya lumayan gejolak. Tipsnya ya jangan lihat, kurangi aktivitasnya. Jadi kalau memang balik lagi prioritas ya. Ada yang belum bisa prioritasin pengembangan batin, cuma kayak sembari. Nah kalau sembari gitu ya dari segi hasil kita juga nggak bisa expect apa-apa. Kita nggak bisa berharap banyak-banyak. Karena memang kita belum prioritasin, kita sembari. Nah, cuma sekarang prioritasnya belum pengembangan batin, tapi sadar bahwa ikut retret perlu. Ya, waktu dengan batin yang begitu kasar mau ikut retret, bagaimana transisinya? Ya? Nah, beberapa tips itu lebih banyak meditasi jalan. Jangan langsung pakai postur yang statis, harus yang agak dinamis. Ya. Lebih banyak meditasi jalan, duduknya jangan terlalu banyak dulu. Ya, sebentar-sebentar dulu, mungkin 1 jam oke lah. Nah, tapi meditasi jalannya agak banyak. Nah, itu gimana? Meditasi jalan ada yang bilang itu lebih sulit Bante daripada duduk. Enggak sebetulnya. Meditasi jalan sulit karena kalian menyadari bahwa pikiran itu banyak lepas dari objek. Tapi waktu duduk kalian tidak banyak sadar. Makanya kalian ngerasa meditasi duduk lebih enak. Jadi, tapi tidak apa-apa. Justru kesadaran waktu meditasi jalan karena lebih baik, itu dulu diperbaiki. Karena memang kesadarannya yang mau kita naikin dulu. Waktu di rumah, ya, begitu kasar, batin begitu aktif, karena kesadarannya belum bagus. Masih terlalu lebar antara kesadaran satu dan yang lainnya. Nah, jadi waktu meditasi jalan, nggak apa-apa. Nggak harus bagus. Tapi kesadarannya yang dilatih dulu. Jangan kita berharap apa-apa. Sadar bahwa ini lagi transisi. Jadi yang penting saya meditasi jalan, saya bisa berapa kali balik lagi ke objek meditasi dan bertahan hanya mungkin 5 detik aja di napas, nggak apa-apa. Ya, cuma setiap kali saya sadar pikiran saya mengembara, saya balikin lagi ke objek. Balikin lagi ke objek terus bertahan, balikin lagi ke objek bertahan terus gitu. Meditasi jalan agak lama. Ya, 1 jam, kalau perlu 1 jam, 1 jam. Nah, terus juga dalam keseharian, memang jangan terlalu kuat, jangan dikekang. Ya, nggak ada yang dikejar, relax aja. Semakin kita kejar, semakin nggak dapet. Itu dhamma. Dhamma itu cuma sebab akibat. Ya, jadi memang kita semua mau progres, tapi kita harus praktikal. Praktisnya gimana? Kalau mau berhasil, yang kita usahakan adalah sebab. Bukan hanya fokus ke akibat sehingga ekspektasi kita terlalu tinggi, akhirnya juga bikin usaha dalam mengusahakan itu nggak balance, nggak seimbang. Jadi akhirnya terlalu ngotot, terlalu ngegas. Jadi harusnya kalau mau cepat, apa yang menyebabkan kita dapat hasil? Usaha yang relax. Jadi ya udah, jangan tambah lagi, relax. Relax tapi sadari perhatiannya, kesadarannya yang diusahakan kuat. Lepas enggak apa-apa. Ketiduran enggak apa-apa. 1-2 hari pertama begitu. Ya, lebih banyak meditasi jalan, nanti duduknya akan enggak begitu stres. Mandami Bante.
Cukup ya? Oke, besok enggak ada pertanyaan lagi nanti. Marilah kita tutup sesi pertemuan pertama retreat hari ini dengan melakukan pelimpahan jasa. Idang me punyam asawa kaya waham hotu. Idam me punyam nibbana sa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabbasatanam bhajemi. Te sabbe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Sukhi hotu nibbana sa pacayo hotu.